Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ketemu lagi di Q&A Muslimah Darut Tauhid Official. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang entrepreneur muslimah, Teh Betty Sundari. Beliau adalah salah satu pembina muslimah Yayasan Darut Tauhid. Yuk kita ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh, waalaikumsalam. Mau silaturahim teh ke rumah Teteh. Mangga, ayo mangga, silakan masuk. Terima kasih Teh. Silakan duduk, lihat-lihat dulu Iya, ya. Teh. Saya tinggal dulu bentar ya. Mangga Teh. Mangga calik Teh. Ya. Masya Allah, sahabat-sahabat muslimah, keren banget nih, banyak kerajinan tangan. Cukup page. Dari apa nih ya? Piring kayu, cantik banget ya. Wah, botol sirup kayak gini, coba lihat. Bagus banget ya. Masya Allah. Ini centong nasi. Jadi nggak pengen makan kalau kayak gini, cantik banget, sayang ya. Ya Allah, Masya Allah. Oh, muslimah trainer kreatif. Gimana Teh Lela Teteh. kabarnya? Alhamdulillah, Ayo, Teh. mangga Maaf ya duduk Teh, ini dulu, lihat-lihat dulu, Masya Oh. Allah, bagus banget. Alhamdulillah nih. Apa ini ada angin apa nih bisa datang ke sini Teh Lela? Silaturahim, Teh. Mangga duduk Teh. Mohon Silakan. Teh. Masya Allah, senang sekali. Izin buka masker ya Teh. Ya, mangga, silakan. Alhamdulillah. Teh Betty apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Teh Lela sudah hampir setahun lebih ya kita nggak ketemu, Masya Allah ya. Tapi sehat ya Teh Lela? Alhamdulillah Teh sehat. Alhamdulillah. Kangen banget nih, setahun loh Teh aku baru ketemu Teteh ya. Iya. Masya Allah. Sepi di DT ini sekarang. Ya, mudah-mudahan setelah masa pandemi ini berlalu tetap ramai ya. Insya Allah. Iya, sahabat-sahabat Amin. Q&A, ini adalah sahabat saya, Teh Betty. Beliau adalah salah seorang pembina muslimah di Darut Tauhid. Beliau adalah pebisnis, entrepreneur, juga pengurus rumah tangga. Pokoknya semua manajer yang ada di rumah tangga tuh beliau aja. Masya Allah, Iya. amin. Amin. Masih belajar terus Teh Lela. Belajar, tapi boleh kan bertanya ya Teh? Insya Allah kalau bisa saya jawab. Jadi di Q&A ini Teh ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari muslimah, dan pertanyaan itu akan disampaikan ke Teteh. Iya. Tapi sebelumnya, Teteh bisa ceritakan nggak bagaimana sih kita nih menghadapi pandemi ini? Teteh masih tetap eksis gitu di dunia entrepreneur gitu. Kalau lihat eksis ya memang harus eksis ya, tetap bertahan. Ya siapapun yang memang memiliki usaha atau mungkin bisnis kecil-kecilan ya, selama pandemi ini kita harus betul-betul berpikir banting pikiran gitu ya, gimana caranya bisa bertahan supaya bisnis itu tetap berjalan meskipun mungkin memang harus tambal sulam ya, karena ya hampir semua lah sedunia kan. Sedunia ya Teh ya? Iya, tidak hanya di Darut Tauhid saja atau tidak hanya di Bandung, di Indonesia tidak, tapi sedunia Teh. Gitu Teh Lela. Iya. Ini Teh, pertanyaan pertama nih. Ya. Jadi ada kesulitan mengelola keuangan keluarga Teh. Apa nih tip and triksnya dari Teteh untuk mengelola penghasilan meskipun pas-pasan gitu Teh? Iya betul. Sebetulnya pengelolaan keuangan keluarga itu justru harus pandai itu ketika kita pas-pasan. Karena kalau pas-pasan itu kalau tidak dikelola mau cukup gimana coba? Kalau lebih mah mending ya, nggak dikelola juga ada banyak tinggal. Nah justru kalau dari mulai kita sedikit ketika pas-pasan kita harus membiasakan untuk mengelolanya dengan benar. Kuncinya apa? Kuncinya itu ada di gaya hidup kita. Gaya hidup ya Teh? Ya, pola hidup kita. Karena mau banyak, mau sedikit uang yang atau ya harta yang kita miliki, kalau gaya hidup kita jor-joran, tetap aja tidak akan cukup. Berarti teman-teman, hal pertama yang harus dicatat adalah gaya hidup ya. Mau nggak mau gaya hidup itu harus berani menyesuaikan dengan kondisi pandemi sekarang. Betul. Silakan Ya. Teh dilanjut Teh. Ya, selain itu juga sebagai seorang ibu rumah tangga itu kan seorang manajer keuangan keluarga ya.
Jadi menteri keuangannya ibu rumah tangga tuh, menteri keuangan di keluarganya. Nah itu berarti dia harus pandai untuk mengatur dan memilah dan memilih skala prioritas mana yang harus lebih didahulukan, mana yang menjadi kebutuhan utama, mana yang menjadi kebutuhan sekunder, mana yang keinginan. Nah seperti itu Teh Lela diantaranya. Jadi harus tahu skala prioritas, ya semuanya direncanakan. Tuh. Yang kedua, sahabat-sahabat harus bisa memilih dan memilah prioritas apa yang direncanakan. Tapi saya belum bisa, berarti harus mau belajar ya Teh ya? Iya, kuncinya harus belajar, berlatih. Belajar, berlatih, memilah, dan memilih prioritas. Ada lagi Teh, selanjutnya ya, itu tadi memilih. Kan kadang-kala kita suka kebingungan ya, kan prioritas katanya. Kalau diurut-urut semuanya jadi prioritas, butuh apalagi sekarang di lagi pandemi ini, butuh ini, butuh itu, butuh ini. Nah ini kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan Teh. Kalau kebutuhan itu berarti kan kalau misalnya kita tidak bisa memenuhinya akan ada kekurangan atau akan ada musibah yang bukan musibah dampak yang dirasakan langsung oleh kita, oleh keluarga ya. Nah, kalau yang namanya keinginan kita tidak memenuhinya pun itu tidak jadi masalah. Teh Lela contoh ya, kalau Teh Lela haus butuh apa Teh? Butuh air minum Teh. Minumnya minum apa? Air putih aja cukup ya. Nah itu ya. Jadi sebetulnya ketika kita contoh sederhana. Ketika kita misalnya haus, sebetulnya butuh minum kan? Harus minum. Sebetulnya yang kita butuhkan itu minum cukup dengan air putih. Tapi kan kita inginnya dengan jus, ya. Inginnya dengan es. Wah pokoknya itu kan es cendol gitu kan. Nah. Jadi haus, Teh Lela. Minumlah. Terima kasih Teh, nanti Lela minum. Ya seperti itulah contohnya Teh. Ya sahabat-sahabat, berarti kita harus bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Ini Teh, batas antara keinginan kebutuhan tuh seperti apa ya? Batasnya itu yang tadi Teh. Kalau kebutuhan kita tidak memenuhinya, berarti akan ada dampak. Misalnya dipenuhi akan ada dampak. Iya, misalnya kita yang namanya kebutuhan itu kan seperti kita butuh listrik kan. Kalau tidak kita penuhi, tidak bayar, itu akan dipadamkan dari PLN ya. Kemudian kita butuh makan pokok. Makanan pokok itu kita orang Indonesia itu kan nasi. Berarti kan butuh beras. Kalau tidak ada beras kita makan tetap nggak akan kenyang-kenyang karena orang Indonesia itu kalau nggak makan kalau nggak nasi gitu kayaknya kan. Lapar terus ya kalau nggak ada nasi ya. Jadi justru pengeluaran tambah. Nah kalau keinginan contohnya misalnya tadi lapar atau tadi kan udah kita contohkan ya. Nah, sebetulnya kan kalau haus ingin minum cukup dengan air putih saja, tapi inginnya yang lain-lain. Nah itu Teh. Tapi ibu-ibu suka punya keinginan Teh kalau jalan-jalan ke pasar tuh mau belanja tapi yang dibeli lain-lain tuh. Suka begitu ibu-ibu tuh Bu ya. Nah, ini yang harus kita disiplinkan ya supaya semuanya itu direncanakan. Makanya Teh Lela tips untuk ke pasar juga bagusnya dicatat apa yang mau kita beli, apa yang mau kita belanjakan untuk hari itu ya. Jadi di rumah kita berangkat ke pasar itu semuanya ada tercatat, direncanakan. Jadi sampai ke pasar nggak bingung mau beli apa aja. Iya. Ada lagi Teh tips-tipsnya? Tips apanya Teh? Tips yang mengelola keuangan. Tadi ada 3 kan? Ya. Nah, masih ada yang keempat? Yang keempat dicatat. Tercatat semuanya. Tercatat semua. Iya, jadi pemasukan, pengeluaran, bagusnya dicatat. Nanti di akhir bulan kita evaluasi. Di mana nih letak kebocoran bulan ini? Ya mungkin di jajan kah atau di mana gitu kan? Karena kan kita juga harus mempersiapkan bukan untuk hari itu saja, tapi kan untuk masa depan juga. Ya kalau nggak dicatat tuh suka tiba-tiba begini ya Teh. Loh, kok kayaknya uangnya banyak, kok belanjanya sedikit gitu, kemana gitu. Nah, bener Teh. Iya. Alhamdulillah Teh. Yang terakhir sahabat-sahabat jangan lupa mencatatnya, dicatat, jangan males, yang rajin mencatat pengeluaran dan pemasukan. Jadi kita bisa mengevaluasi setiap akhir bulan. Ya Teh, nih kita ke pertanyaan selanjutnya Teh. Nih, pertanyaannya ini hampir sama kayaknya. Adakah strategi khusus dalam mengelola keuangan di keluarga Teteh? Kalau saya pribadi ya keluarga kami sejak awal berkeluarga menikah maksudnya
itu memang suami mempercayakan keuangan seluruhnya itu kepada saya. Nah, Teteh yang mengelola pokoknya semuanya. iya, yang mengelola. Manajer keuangan, Menteri Keuangan tadi Menteri ya. Keuangannya. Orang suka banyak yang bilang, wah enak banget ya Betty katanya. Justru itu berat ya ininya, tanggung jawabnya, karena semua harus kita pertanggungjawabkan. Maka dari itu saya dari awal itu membiasakan diri untuk mencatatnya Teh Lela. Pemasukan, pengeluaran, kemudian nanti tadi ya dievaluasi. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi kita main mencatat strategi kami itu. Yang kedua adalah pola hidup. Pola Hidupnya, gaya hidup yang sederhana saja, tidak neko-neko Teh. Bisa digambarkan Teh sedikit pola hidup sederhana itu, mungkin ada yang saya udah sederhana gitu. Bisa digambarkan sedikit Teh? Ya, di sini memang sederhana itu relatif ya. Sederhana buat saya mungkin beda dengan sederhana Teh Lela, dengan yang teman-teman yang lainnya. Maksudnya di sini itu adalah kami merasa cukup dengan yang ada, kemudian berusaha untuk merawat dan merawat, menjaga apa yang sudah dimiliki tersebut Teh. Jadi ada kalau dalam Islam itu kita mengenal dengan qanaah. Ya. Nah, kuncinya itu qanaah. Jadi cukup dengan yang kita miliki dan bahkan mensyukurinya. Jadi dipilah-pilah Teh. Kalau saya membiasakan di awal ditarik dulu buat nabung, kemudian buat tabungan di awal ya? Ya, di awal, kemudian buat zakat, ya. Itu urusan Allahnya dulu kan, kemudian kewajibannya yang harus ditunaikan didahulukan, nanti sisanya yang dikelola. Biasanya seperti itu. Berarti sahabat-sahabat ini bagus nih. Pertama kalau kita dapat uang nih, mungkin dari suami ya, kalau seorang istri ya, itu pertama tadi digunakan untuk tabungan dulu. Setelah tabungan disisihkan, keluarkan untuk dulu, Allah ya, ada zakat, mau sedekah, jadi nggak sisa kalau ke Allahnya di awal dikasih ya. Sisanya baru dikelola untuk kebutuhan sehari-hari, bagaimana memanfaatkannya ya Teh ya. Iya. Kita ke pertanyaan selanjutnya Teh. Ini Teh, di masa pandemi ini ada keluhan dari karyawan yang namanya di masa pandemi ini dirumahkan gitu Teh. Iya. Karyawan di perusahaan. Nah, lalu bagaimana nih Teh bila yang bekerja dan menafkahi keluarga itu istri, sedangkan suami saat ini tidak berpenghasilan karena baru saja dirumahkan. Iya betul, memang banyak ya saya dapat informasi, tidak hanya di Bandung saja ya, itu beberapa keluarga suaminya yang menjadi penopang utama mencari nafkah itu ternyata masa pandemi ini kena PHK ya. Alhamdulillah kalau misalnya ternyata istrinya bekerja juga atau punya penghasilan. Nah, ini bagaimana sikap kita sebagai istri? Kalau saya justru pada saat seperti itu, kondisi seperti itu, bersyukurlah kepada para istri yang misalnya memang dia memiliki kemampuan untuk menghandle kebutuhan rumah tangganya. Pertama adalah apa sikap kita ya sebagai seorang istri atau seorang muslimah ketika misalnya suaminya di PHK dan dia harus menggantikan perannya itu. Pertama adalah bersyukur. Boleh jadi ini adalah ladang pahala buat dia, karena kan kata Allah seorang istri yang membantu menafkahi keluarganya itu akan diberi pahala sebagai pahala sedekah. Ini berarti sama dengan sedekah ya Teh ya? Betul. Ini riwayatnya itu dulu Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah hal seperti itu. Ya, kata Rasulullah, nafkah dari seorang istri yang untuk mencukupi atau membantu keluarganya karena suaminya tidak mampu itu diberi pahala sebagai pahala sedekah ya. Kemudian yang kedua adalah terutama untuk suaminya juga, berarti kan dia harus berpikir ya bagaimana untuk menanggulangi semua itu, berarti harus lebih kreatif lagi, bukan jadinya keenakan mengandalkan dari pihak istri ya. Satu sisi si istri harus menjaga hati, jangan merasa lebih berjasa ya, tapi ini adalah betul-betul sebagai ladang pahala ya, mengambil ladang pahala untuk dirinya. Kemudian yang kedua bagi suami juga dia harus berpikir lebih cerdas lagi, lebih kreatif lagi untuk mengatasi semua ini gitu. Seperti itu Teh Lela. Ya, jadi sahabat-sahabat Q&A, kalau misalkan memang ada ujian keluarga itu amanah cari nafkah juga ada di istri, yang pertama kita harus syukuri. Kita masih bisa ada pemasukan, masih bisa ada sumber penghasilan. Betul, gitu ya Teh. Masih ada. Syukuri dulu, kemudian apa kata Teteh tadi,
jangan merasa berjasa, karena mungkin saat ini fasenya ada di istri ya Teh ya. Iya. Kemudian yang ketiga, mungkin suami juga dibantu Teh ya untuk bisa bangkit, untuk bisa menemukan kreativitasnya. Dan saya yakin Teh pasti suami juga akan mau sih sebetulnya, tapi mungkin butuh dampingan istri. Iya. Ya Teh, ini selanjutnya Teh. Nih. Nah, bagaimana juga nih Teh kalau keluarga yang suami penghasilannya lebih kecil dari kebutuhan keluarga gitu. Jadi sering kebingungan nih, karena di minggu-minggu akhir itu kehabisan amunisi Teh. Jadi uangnya tuh habis gitu. Jadi kalau udah minggu ketiga mungkin udah tambah tanggal 20, waduh ini uangnya habis nih keluarga gimana Teh? Iya. Yang pertama adalah, ini ada beberapa pilihan sebetulnya. Yang pertama dari pihak istri, dia harus betul-betul pandai dan kreatif mengaturnya, ya, mengatur yang penghasilan dari suami yang pas-pasan atau mungkin bahkan kurang. Gimana caranya untuk mencukupi keluarganya? Itu yang pertama, ya berarti dia harus berkreasi lah, gimana caranya. Kemudian yang kedua adalah istri, apa salahnya untuk membantu? Ya, membantu untuk mencari nafkah juga, Teh. Tapi tentu saja semua ini dilakukan sesuai dengan kemampuannya, dan yang penting, yang utama sekali itu adalah ada izin suami. Izin suami ya. Jadi pertama kita tadi apa Teh? Mengatur. Jadi berusaha mengatur lagi ya, mungkin betul, kreatif untuk mengaturnya. Kan tadi udah dicatat ya Teh ya. Kalau udah catat mungkin bisa diulangi lagi tuh teman-teman, diatur supaya pas tuh sampai 30 hari sebulan. Yang kedua adalah menggali kreativitas untuk bisa menolong suami ya Teh karena penghasilannya kecil. Ini Teh, bagaimana nih Teh kalau misalkan mau bisnis dari rumah nih? Kan kayaknya kalau perempuannya nggak bekerja di rumah tuh kan menolong suami ini harus dari rumah tuh. Ada ide nggak Teh buat teman-teman muslimah? Bagaimana nih membangkitkan kemampuan? Iya, subhanallah. Sebetulnya bagi seorang istri atau seorang muslimah itu sangat bisa memulai atau menjadikan rumahnya itu sebagai tempat untuk berbisnis atau menjadi kantornya, ya. Bahkan itu lebih ideal, saya pikir Teh Lela ya, karena tetap bisa mengatur memperhatikan keluarganya, tidak sering meninggalkan rumah, ya, tapi tetap ada pemasukan. Itu bisa sekali, ya. Kalau saya sarankan sih, yang pertama sekali itu adalah gali potensi dirinya. Pertama, coba lihat barangkali ada hobi, ya, hobi yang bisa dikembangkan. Nah, dari hobi itulah kemudian nanti dikembangkan menjadi bisnis. Kemudian yang kedua, boleh jadi dia menjadi ikut reseller Teh, ikut menjualkan produk orang lain, produk teman kita ya. Nah ini Teh, handphone Teh Lela ini kan perlu makan ya. Oh iya benar Teh, tiap bulan nih harus pulsa dan kuota. Gimana caranya handphone ini bisa memberi makan untuk handphonenya sendiri, dirinya sendiri. Nah, jadi manfaatkan, optimalkan handphonenya itu untuk berjualan salah satunya. Siap, untuk berbisnis. Nah, itu bisa insya Allah. Tuh, sahabat-sahabat ya, manfaatkan handphone dan kreativitas di rumah. Ini pertanyaan terakhir Teh. Kan sebenarnya kangen pengen lama-lama. Tapi waktu kita Teh, tapi ini pertanyaan terakhir. Teh boleh dijawab. Ini ada nih, Teh, anak saya masih kecil-kecil nih Teh. Gimana nih saya sebagai istri untuk bisa membantu ekonomi keluarga dengan mengkondisikan anak kecil dan bisnis di rumah? Iya, kalau punya tambahan aktivitas otomatis harus ada pengorbanan dan pengaturan. Pertama ya, pengaturan waktu, pengaturan tenaga, pengorbanan juga ada. Pengorbanannya apa Teh? Pengorbanannya berarti kan waktu istirahat kita berkurang, lebih capek ya. Tapi itu tidak lain adalah karena memang untuk kepentingan bersama juga. Makanya saya tadi anjurkan di awal, kalau misalnya ingin berbisnis, cari yang memang sesuai dengan passionnya, yang kita tidak merasa terpaksa, dan kemudian disesuaikan dengan kemampuan dan aktivitas kita. Kalau misalnya masih ada anak-anak kecil, bagaimana cara mengkondisikannya? Kan anak-anak kecil itu kan ada waktunya mereka juga anteng. Ada waktunya mereka tidur. Nah, pada saat itulah kita jangan ikut anteng, jangan ikut tidur ya, gitu kan. Tapi pada saat itulah kita berkarya, gitu kan. Jadi, nah tadi yang paling mudah itu lewat handphone Teh. Benar-benar. Jadi pada saat itu selain beberes, ya kan kalau handphone kita tinggal posting, ya kan. Udah gitu kita tunggu, gitu. Kalau enggak kita share nih, saya punya ini nih, gitu. Orang tidak akan tahu itu karena kita memberitahu produk kita, informasinya. Tapi kalau misalnya tidak kita beritahu, orang nggak akan tahu. Ya, seperti
seperti itu. Ya, Teh. sahabat-sahabat manusia tambahan tuh paling bagus pengorbanan ya Teh ya. Betul. Karena nggak apa-apa lah, anak kan kecil nggak selamanya ya Teh ya. Betul. Kita kalau mau usaha di rumah ada anak kecil, pengorbanan kita mungkin lebih. Aduh, Teteh, Masya Allah, aku teh seneng banget ya di sini, suasananya enak, pengen ngobrol lebih banyak. Juga pertanyaan-pertanyaan juga nih masih banyak, tapi waktu Teh. Insya Allah nanti kita sambung lagi kapan-kapan. Insya Allah. Kita Mangga, banget. mangga. Terima kasih Teteh ilmunya ya. Sami-sami, mudah-mudahan manfaat. Teteh, sebelum aku pamit Teh, Ya. nasihat dong buat teman-teman di rumah Masya terakhir. Allah, iya ya. Bismillahirrahmanirrahim, akhwat sekalian atau para muslimah dimanapun berada, jangan berkecil hati ketika kita sedang diuji dalam era pandemi ini. Justru pada saat pandemi inilah kita dituntut untuk berkreativitas. Pertama adalah optimalkan kemampuan diri, kemudian tahan dari keinginan-keinginan yang mungkin belum saatnya atau kurang bermanfaat ya. Kaitannya dengan manajemen keuangan tadi, kita harus betul-betul sekarang ini cerdas untuk memilih mana yang menjadi prioritas kita. Jangan tergiur oleh oleh promo, oleh oleh ajakan atau yang kira-kira memang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Lakukan apa yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan memaksakan diri untuk masalah keuangan atau masalah belanja, tapi kita atur kehidupan kita ini apa adanya sesuai kemampuan kita. Karena yang penting bagi diri kita itu bukan penilaian orang lain, tapi penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa saya pesankan ya. Jadi betul-betul diatur, menahan, kemudian merasa cukup, qanaah. Bismillah, insyaallah. Diatur, menahan, merasa cukup karena Allah. Demikian sahabat-sahabat bincang kita dengan Teh Betty. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu lagi dengan Teh Betty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.